sudah hadir pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat semua. Pertama-tama saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas berdua beserta dengan moderator yang memimpin kegiatan pagi hari ini. Ya. Jadi materinya tentang penerapan praktik baik budaya positif. Sebelum lanjut pada materinya, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pantun. Jadi harus tetap semangat. Dengar ini pantun, muka harus ceria semua. Pagi-pagi minum kopi. Kopi rasanya pahit. Kopi rasanya pahit. Materinya hari ini walaupun banyak, tapi kita tetap semangat. Ya, baik. Jadi kita lanjut dengan materinya tentang budaya positif. Ya, sesuai dengan visi daripada sekolah ini. Ya, mungkin Bapak Ibu belum sempat visi daripada sekolah kita, yaitu unggul dan berprestasi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan itu visi yang harus kita capai bersama. Nah, dalam visi ini saya garis bawahi tentang teknologi dalam belajar. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu guru, kita siapkan handphone, masuk ke dalam teknologi pembelajaran tentang materi hari ini. Silakan Bapak Ibu buka Chrome-nya, bisa di-scan ataupun di Chrome-nya ditulis tentang kelas point. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau scan juga bisa di Google Chrome mau ketik kelas point, silakan. Kemudian kalau sudah terbuka, silakan Bapak Ibu ketik kelasnya, yaitu Max 23. Ada di slide situ, Max 23. Sudah bisa join? Belum? Ya. Ya. Ya, karena saya belum buka kelasnya. Kelasnya saya sudah buka, silakan Bapak Ibu join di kelasnya. Ya, yang sudah ada di situ kita bisa lihat. Boleh foto atau apa, pacar atau suami atau istri, silakan. Biar kita dikenal lebih dekat. Sudah bisa masuk semua? Ada yang masih? Ya. Join kelas. Klik saja join kelas. Ya. Iya. Sudah 6 peserta. Join kelas point. Ya. Ketik di Google kelas point. Ya. Masih jaring? Ya. Ya, Bapak Nelson sudah berhasil masuk. Ya. Nama kelasnya Max 23. Nanti untuk penerapannya silakan Bapak Ibu bisa ganti dengan kelas yang diajarkan pada saat itu.
Tidak perlu download aplikasi, masuk di Chrome, ketik kelas point, kemudian pilih join kelas. Ya, yang sudah bisa masuk saya kasih penghargaan, saya beri bintang. Ya, Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk dapat bintang, yang tidak dapat masuk tidak dapat bintang. Oke, sudah. Ya, silakan Bapak Ibu. Sengaja saya buat kelas poinnya kalau ada yang penglihatannya agak, kalau lihat agak jauh bisa menggunakan handphone, atau penglihatannya bagus bisa langsung pada slide. Ya. Jadi budaya positif. Ya, tidak apa-apa ya. Ya. Jadi budaya positif. Kalau Bapak Ibu membaca di slide itu tentang budaya positif, kira-kira di pikiran Bapak Ibu itu sekarang budaya positif itu apa? Dengan membaca slide materinya tentang budaya positif. Ya. Apa yang Ibu silakan? Sesuatu yang baik atau diinginkan dalam diri sendiri yang diteruskan turun-temurun. Terima kasih. Kalau menurut Ibu itu sesuatu diberikan turun temurun, kemudian apa yang kita sesuatu yang baik yang ada dalam diri yang diturunkan secara turun temurun. Ya, itu menurut Ibu Isti. Kita berikan satu kali tepuk tangan untuk Ibu Isti. Ya, satu saja, jangan lebih. Ada lagi yang lain? Sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Ya, menurut mana sesuatu yang ada dalam diri kita yang dapat kita berikan? Majid mungkin bisa. Ya. Ya, kalau Ibu Cindy, menurut Ibu Cindy, saat ini kalau membaca tentang budaya positif yang ada di pikiran Ibu Cindy itu apa? Majid, silakan. Sesuatu yang berada di dalam diri kita harus salurkan ke sesama kita. Sesuatu yang ada pada diri kita yang kita salurkan kepada diri kita atau kepada orang lain. Ya. Sesuai dengan apa yang sudah dijawab, cukup 3 pertanyaan, 3 jawaban. Ya, Pak Bin, silakan. Ya, kalau dari saya budaya itu kebiasaan, kemudian positif itu hal yang baik. Jadi kebiasaan yang baik. Seperti itu. Jadi kebiasaan yang baik yang bisa kita berikan kepada siswa. Ya, saya langsung hapus kata akan. Siap, Pak Bin. Ya. Jadi tentang penerapan praktik budaya positif, ketika melihat kalimat budaya positif di lingkungan ini, budaya positif itu sebenarnya sudah ada. Ya, budaya positifnya seperti apa? Seperti pagi-pagi kalau kita apel pagi, kita suruh anak-anak berdoa,
Ada yang memimpin doa sebelum kita mulai? Ya. Doa itu adalah salah satu budaya positif. Kemudian setelah selesai berdoa kita memberikan arahan. Kemudian setelah itu anak peserta didik memberikan penghormatan. Selamat pagi, selamat siang. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Iya. Ya, bagi Bapak Ibu guru yang tidak sempat memberikan jawaban, di kolom situ bisa tulis kolom chatnya. Pada slide-nya bisa tulis kolom chat.
Ibu istri orang yang pertama. Siapa lagi? Digantung tulisan sama. Harus berapa banyak? Beta puku dia nanti. Stop situ, sepeda dapat. Kalau maju sampai sini stop. Baik Bapak Ibu, waktu untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelasnya selesai. Silakan Bapak Ibu menempelkan dari tembok. Nyatu semet. Ya, mari Ibu Yati, Ibu Lutu, waktunya habis Pak Is. Ibu Lutu, waktunya habis Ibu Lutu. Membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu sangat mudah Ibu. Jangan pikir yang susah-susah, karena hidup kita lagi susah. Iya, saya minta Ibu Novi untuk membantu saya. Kita memetakannya menjadi suatu kesepakatan dan keyakinan yang akan kita jalankan pada saat ini. Jadi saya minta Ibu. Bagian yang pertama itu adalah disiplin waktu. Yang kedua itu adalah kebersihan kelas. Yang ketiga itu budaya positif, yaitu wajib senyum setiap kali guru memberikan materi. Terima kasih. Ya, bisa lanjut dengan keyakinan kelasnya Ibu. Keyakinan kelas itu di sini belajar menjaga kebersihan. Habis itu dapat lebih disiplin kelas. Habis yang ketiga saling menghargai dalam kelas. Kami hamba menjadi seorang guru harus betul-betul memahami kebutuhan dari peserta didik, menuntut sesuai dengan pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita ini diibaratkan sebagai seorang petani. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita memberikan kebutuhan kepada tanaman agar kita menghasilkan sesuatu yang berharga.
Dalam hal ini, dalam menuntun kita harus betul-betul menghamba. Menghamba di sini maksudnya adalah kita harus betul-betul memahami apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Baik, cukup sampai di situ. Ada pertanyaan menyangkut dengan budaya positif, sedikit gambaran tentang latar belakang daripada budaya positif. Ada, silakan Pak Martinus. Kasih atas pembicaraan. Terima kasih atas berikan. Saya akan menambahkan sedikit yang bicara tentang budaya positif. Bicara tentang budaya positif, kita rutinkan dari kesepakatan dan apa yang telah kita sepakati. Kalau kita langsung yang baik, terutama di dalam kelas, seperti kita buat perjanjian yang awal dan kita pilih badan pengurus. Disitulah mereka akan memainkan perannya sesuai apa yang kita percayakan. Nah, di situ kita akan memainkan peran sebagai guru dan tidak akan terjawabkan. Ketika salah satu tidak melaksanakan tugas, maka perannya tidak berfungsi dan akan tumpang tindih. Bicara tentang hal ini, maka budaya positif akan berjalan apabila semua berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Martinus. Jadi budaya positif ini seperti yang tadi saya bilang, perlu kita memahami dan dimaknai kata menuntun dan menghantar. Ya, mulai saat ini, sekarang ini, besok dan seterusnya, datanglah tepat waktu. Karena ini masalahnya adalah anak-anak atau peserta didik itu adalah manusia sama seperti kita. Anak-anak mempunyai perasaan. Ketika melihat Bapak Ibu terlambat, kemudian Bapak Ibu dengan seenaknya masuk ke dalam kelas untuk menjalankan tugasnya. Di situ muncul perasaan negatif dari peserta didik terhadap Bapak Ibu, walaupun dia tidak menyampaikan. Sudahkah Bapak Ibu mengetahui itu? Ya, itu masing-masing kita yang jawab sendiri. Karena saya juga sering terlambat, sering apa, bahkan saya lambat berbulan-bulan baru saya masuk. Itu yang akan saya rubah mulai dalam diri saya. Dan sampai saat ini saya sudah menunjukkan saya sudah rajin datang pagi. Ketika saya sudah datang pagi, apa yang akan saya rencanakan? Rencana berikutnya adalah membuat visi sesuai dengan visi sekolah ini. Kalau visi sekolah ini adalah dengan unggul berprestasi, kemudian teknologi, maka saya harus menggunakan teknologi dalam pembelajaran, memberikan lingkungan yang aman, lingkungan yang aman dalam proses pembelajaran. Tidak selamanya harus di dalam kelas. Bisa saja kita lakukan pembelajaran di luar kelas, atau saja kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang tempat-tempat bersejarah untuk menjaga budaya kita. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Ya. Di Al-Kabis ini tempat bersejarahnya adalah Gua Bakar. Sudahkah Bapak Ibu mengajak peserta didik ke sana? Sudah. Sudah. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau peserta didik
Sudah pergi ke sana berarti dia sudah mengetahui budaya bersejarah di ABC. Dan itu akan menjadi tanggung jawabnya dia untuk tetap mempertahankannya. Ya, dari sedikit gambaran tentang budaya positif, kita masuk pada profil belajar Pancasila. Apa itu profil belajar Pancasila? Profil belajar Pancasila itu ada di slide. Dalam menjalankan kurikulum merdeka, kita harus sebagai guru harus mengetahui profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah yang harus ada pada diri kita. Bapak Ibu, konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang itu disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Saya berharap Bapak Ibu masih tetap semangat, karena inilah poin utama yang akan kita bahas dalam budaya positif. Mungkin kita habis sekitar jam 9 malam. Boleh. Asal Pak akan pulang kita toh. Iya. Bagaimana Pak Papi? Ada murung-murung, ada pikiran apa Pak Papi? Iya. Dingin Pak. Jadi konsep utama dari budaya positif itu ada 7 poin penting yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, saya mulai dari perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dalam membangun sebuah budaya positif, di mana sekolah ini dapat menyediakan lingkungan yang aman, tentram, dan nyaman dalam proses pembelajaran. Pertanyaannya, apakah sekolah ini sudah aman, tentram, dan nyaman? Sudah. Ya atau tidak? Ya. Kalau tidak, berarti kita usul di dinas supaya sekolah ini pindah cari tempat yang ada aman. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merasa bahwa sekolah ini aman, nyaman, dan tentram, maka kita lanjutkan karir kita di sini. Disinilah kita harus berkarir. Disinilah kita harus menuntun dan mengapa kepada peserta didik dalam mencapai tujuan bersama. Apa tujuan bersama? Tujuan bersama itu adalah visi daripada sekolah ini. Tujuan bersama yang sudah dicapai akan memunculkan cita-cita dari peserta didik yang diinginkan. Ada yang mau jadi polisi, tentara, dokter. Ya, itu adalah hak daripada setiap orang. Ya. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Berbicara mengenai kontrol. Kontrol kita guru ini di sini hanya batas sampai jam 12. Ya, kita pulang 12.30. Jam 7. Selebihnya itu adalah kontrol daripada orang tua. Manfaatkan baik-baik dengan kontrol guru ini dalam menuntun mendidik peserta didik. Jika kita salah mengontrol, maka peserta didik akan merasa acuh tak acuh dengan apa yang kita ajarkan. Jadi itu perubahan paradigma dari belajar.
Saya minta Bapak Ibu kita dulu saling berhadapan. Ya, Dua-dua. saling berhadapan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sepakat siapa yang membuat dia punya tangan seperti gambar Islam. Ya. Siapakah yang mau mengepalkan tangannya? Silakan Bapak Ibu tentukan. Ya. Silakan. Saya tidak suruh untuk tunjuk. Saya minta salah satu untuk mengepalkan. Iya, ada dua, Pak. Ya. Dengan sepal. Tapi yang Pak minta tuh begini. Maksud yang daripada yang menunjuk, itulah orang yang akan bertugas untuk berusaha membuka kepala tangan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ya. Silakan. Tidak tunjuk. Ya. Yang tunjuk itu maksudnya adalah orang yang bertugas untuk membuka kepala tangan tersebut. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menentukan siapakah yang mengepalkan tangan, ya. Maka orang yang bertugas untuk membuka kepala tangan tersebut silakan untuk melakukannya sampai kepala tangannya bisa terbuka atau tetap tertutup. Ya, bisa terserah dengan usaha atau cara apapun silakan dicoba. Cara apa saja. Ya. Yang mengepalkan tangan itu dia mau buka atau tidak buka itu adalah haknya dia. Ya. Silakan buka silakan tambahan untuk mempertahankan kepala tangan tersebut. Ya. 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 Waktu kita membuka Ya. tangan dari teman itu. Jadi ini adalah tentang kebebasan. Entah mau pakai kekerasan, mau pakai rayuan, mau kasih uang, mau kasih gula-gula supaya kepala tangannya bisa terbuka, itu adalah usaha dari orang yang akan membuka kepala tangan tersebut. Ya. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, mari kita bersama-sama merefleksi diri. Iya. Kepala tangan itu diibaratkan sebagai seorang peserta didik. Yang berusaha membuka itu adalah kita sebagai guru. Ya. Sudah dapat refleksinya? Sudah. Ada yang mau sampaikan? Ya, silakan. Refleksi saya begini, kalau seorang siswa keras atau seperti tadi kepala tangan itu, bagaimana cara kita membujuk siswa atau membuat sesuatu supaya dia bisa mengikuti apa yang mau disampaikan oleh guru. Contohnya, tadi saya merefleksi kepada Ibu Yati bahwa bagaimana kalau siswa itu keras, kita datang, kita menyampaikan sesuatu, contohnya dia ada masalah, tanya dia bagaimana, kalau ada masalah sampaikan saja ke ibu, kita bisa selesaikan bersama. Mungkin disitulah dia bisa membuka diri untuk menyampaikan sesuatu yang dialami dan bisa diselesaikan bersama. Mungkin itu dari saya. Makasih. Ya, itu dari Ibu Ana. Ada lagi yang mau tambahkan, silakan. Ibu Betul. Tim berani. Ya, tim Oke, baik, kalau dari saya
seorang peserta didik itu mau memberi diri atau membuka kepala tangan tadi itu bukan tergantung dari usaha kita, bukan tergantung usaha kita saja, tetapi dari kesediaan dia. Seperti yang tadi Pak Maksen katakan bahwa haknya dia mau membuka kepala tangan atau tidak. Nah, kalau dia tidak mau membuka kepala tangan, berarti itu usaha kita lebih keras. Tetapi ada yang bersedia, ketika kita hanya bilang buka kepala tangan langsung dibuka. Tetapi memang ada beberapa orang yang membutuhkan usaha yang keras dari kita untuk membuka kepala tangan seperti tadi. Ada yang satu kali dikasih tahu bisa paham, tetapi ada yang membutuhkan usaha keras untuk belajar. Mungkin itu dari saya. Ya, kepala tangan itu adalah seorang ibaratkan peserta didik. Bagaimana dia mau membuka dirinya, bagaimana dia mau menutup kepala tangan itu secara kuat-kuat. Ketika dia membuka, maka disitulah dia percaya bahwa guru itu mau menerima dia. Guru itu adalah sebagai temannya untuk mengeluarkan segala perasaan yang ada pada diri dia. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, dalam membuka kepala tangan itu tidak dianjurkan untuk menggunakan kekerasan atau hukuman. Ya. Hukuman itu ada sesuatu yang membuat siswa itu, peserta didik itu terpojok, merasa dirinya tidak pantas, merasa dirinya kurang baik untuk diterima. Inilah yang harus kita pahami bersama. Kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Sebentar saya akan sampaikan di sini untuk menjawab tentang kepala tangan ini. Ya. Namun perlu kita ketahui bersama, dalam kepala tangan itu kita harus mengetahui siapakah yang bertindak sebagai posisi kontrol. Apakah orang yang menutup atau apakah orang yang berusaha untuk membuka kepala tangan tersebut. Nah. Bapak Ibu, perubahan paradigma dari teori kepala tangan tersebut ini tidak asal-asal. Ada teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ketika seorang menutup atau membuka tangannya, maka ilusi yang didapat di situ adalah yang pertama, ilusi mengontrol peserta didik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala perusakan yang tadi Bapak Ibu lakukan, itu yang dimaksud dengan ilusi penguatan positif. Usaha untuk supaya dia mau membuka kepala tangan tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setiap orang dewasa merasa bahwa hak dan kewajiban itu mampu untuk dilakukan, mampu untuk dilaksanakan. Inilah. Ada yang mau berbicara? Saya kasih kepada Ibu Yati. Kira-kira perasaannya bagaimana Ibu Yati? Ya, perasaannya bagaimana? Ya, perasaannya setelah membuat kesepakatan dan keyakinan telah menuliskan ada yang ada pikiran dulu tadi. Perasaannya saat ini bagaimana? Perasaannya adalah kita bisa menuangkan apa yang kita rasakan, apa yang akan kita jalani itu dengan baik. Pasien, perasaannya bagaimana pasien? Silakan pasien.
Baik, jadi kapasitas saya sebagai peserta yang akan saya merespon apa yang telah ditanyakan oleh Pak Max. Kesepakatan yang telah disepakati dan ditindaklanjuti dalam kesepakatan kelas adalah sama-sama merasa aman setelah kesepakatan itu dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sep dan Ibu Yanti. Ya. Jadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu menunjukkan apa yang mampu akan kita lakukan supaya kelas ini dapat menjadi aman, nyaman, dan tentram. Ya. Saya berharap ini dapat diterapkan pada saat kita masuk atau menyambut tahun ajaran baru. Ada kesulitan Ibu Novi, Ibu Lutu dalam memetakan? Tidak sayang, hanya tulisan terlalu kecil. Oh, tulisannya terlalu kecil. Besok pilih kacamata sudah Ibu. Terima kasih atas saran. Ya, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jikalau kita membuat, ya, saya mulai dari depan. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Mengapa? Untuk tindakan yang dibuat oleh Pak Seno, menurut saya tidak setuju. Mengapa? Karena kalau kita mengajar dan kita tidak menanyakan kesediaan anak-anak untuk bisa menjawab, kita tidak bisa menunjuk langsung. Kita sebagai guru, kita tidak bisa menunjuk anak secara langsung untuk memberikan pertanyaan agar dia langsung menjawab, karena kesiapan anak-anak berbeda. Itu menurut saya. Untuk yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau yang kedua ini itu merupakan hukuman yang diberikan oleh Pak Seno, karena di situ Pak Seno tidak melihat kesiapan anak-anak, dia langsung memberi hukuman dengan Nona dan Nyong, termasuk saya juga Nyong. Baik, jadi ini bukan closing statement ya, bukan closing statement karena kita akan bertemu berkelanjutan. Hanya apresiasi buat teman-teman. Kurang lebih sudah 2 hari, kita sudah banyak hal yang kita sudah lalui. Ada yang kita dapat, ada yang menjadi catatan PR untuk kita lanjutkan ke depan. Untuk kesempatannya, jadi saya akan menjawab. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Menurut saya tidak setuju, karena kembali lagi pada penguasaan. Karena setiap anak itu berbeda kemampuan. Mungkin ada yang mampu di matematika, ada yang tidak mampu. Seperti contoh yang sudah kita lihat sama-sama, Iva ini dia tidak mampu di matematika. Ketika kita tidak menyukai sesuatu, pasti kita tidak konsentrasi. Itu hal yang pertama. Dan pastinya tindakan yang Pak Seno ambil ini memang salah. Tidak boleh seperti itu. Dan mengapa? Tadi saya sudah menjawab, kembali pada minat anak dan penguasaan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pada intinya Ibu Isti setuju atau tidak tadi? Tidak setuju. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pernyataan yang baru dari kasus ini untuk menuntun kita mengerti tentang apakah kasus ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi?
Ya, silakan Bapak Sep. Baik, mungkin saya agak beda. Saya setuju dengan Pak Seno. Kenapa? Karena pertama, yang dipikirkan oleh Pak Seno ialah kemungkinan besar siswa sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah proses pembelajaran, sehingga dengan demikian maka cara atau metode yang dipakai oleh Pak Seno itu untuk memang apa yang telah disampaikan oleh kita semua terkait dengan budaya positif tadi, itu sesuatu yang mestinya tersimpan di dalam pikiran, kemudian disampaikan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka tersimpan itu yang saat ini muncul menurut saya. Nah, oleh karena itu maka masalahnya ialah seringkali kita sudah menyepakati terkait kesepakatan bahasa keyakinan, tapi masalah pokoknya ialah siswa menjadi sasaran ketika dilanggar soal kesepakatan itu. Pertanyaannya ialah guru sanksinya apa? Itu mungkin sebentar didiskusi. Nah, oleh karena itu tambahan terkait dengan hal ini yaitu seperti saat ini ada yang ceria-ceria. Bagaimana kita dalam kelas membuat suasana menjadi ceria, nyaman, aman, anak peserta didik aktif. Itu membutuhkan keterampilan atau diferensiasi kita dalam proses pembelajaran. Gunakanlah metode-metode pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Pembelajaran itu tidak seharusnya di dalam kelas. Pembelajaran itu bisa dilaksanakan di luar kelas. Ya. Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ya, ini kita sudah sampai pada restitusi. Kalau kita memvonis anak itu hukuman, berarti anggap kita gagal mendidik dia. Jadi di sini saya pilih konsekuensi, berarti masih bisa ada saya memperbaiki dia, yaitu di restitusi itu. Berarti kalau saya pilih hukuman, berarti saya tidak punya kesempatan untuk merubah saya punya anak. Jadi saya pilih konsekuensi, Pak. Apapun yang terjadi di sini, Iva harus pertama, dia harus menerima konsekuensi itu. Sesuatu harus terjadi, ya terjadi temannya tertawa. Kedua, tidak nyaman untuk murid, ya memang tidak nyaman untuk Iva. Ketiga, korban bisa diabaikan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu guru supaya kita lanjut dengan materi. Ya, guru berkata, bersalamanlah dengan teman guru di samping. Tunjukkan senyummu. Ya. Silakan Bapak Ibu guru duduk untuk kita memulai diskusi kita. Ya. Ya, terima kasih untuk kita semua. Guru berkata silakan duduk. Dan guru berkata silakan Bapak Ibu berdiri. Terima kasih Bapak Ibu guru mau mengikuti perintah saya. Silakan duduk kembali. Guru berkata silakan duduk. Ibu sudah menguatkan diri dalam hal literasi berkaitan dengan PMM, karena PMM itu jendela kita untuk belajar. Artinya ilmu kita berarti sudah ada di tangan Bapak Ibu. Nah, genggaman di HP Bapak Ibu. Silakan nanti diatur bagaimana supaya teman-teman itu tetap termotivasi, tidak pada hari ini saja Bapak Ibu buka, tapi ada jadwal-jadwal tertentu seperti di beberapa sekolah binaan saya itu
ada hari PMM. Jadi hari Sabtu itu hari PMM Bapak Ibu. Hari PMM itu bukan berarti nanti semuanya berkumpul, duduk, kemudian sama-sama. Nona dan nyong, termasuk saya juga nyong. Baik, jadi ini bukan closing statement ya, bukan closing statement karena kita akan bertemu berkelanjutan. Hanya apresiasi buat teman-teman. Kurang lebih sudah 2 hari, kita sudah banyak hal yang kita sudah lalui. Ada yang kita dapat, ada yang menjadi catatan PR untuk kita lanjutkan ke depan.